Jadi kepada Mas Mui, Mbak Riani, dan Mas Habib, monggo langsung aja lugas ke pertanyaannya, dan mohon maaf, mungkin hanya saya bisa sediakan satu orang satu pertanyaan. Kurang lebih seperti itu. Monggo kepada Mas Mui terlebih dahulu. Saya bantu catat pertanyaannya. Ya, makasih Pak Agus, Pak Pinpin, Prof. Bram, Prof. Hengki sebelumnya, sama salam rindu Pak Henry. Dulu Pak Henry pernah ngajar saya. Ya, Riuni nih. nyambung. Iya, jadi pertanyaan saya untuk Pak Agus, tadi kan ada bicara sedikit tentang music business saat ini seperti apa. Eh, Pengen tahu pendapat Pak Agus aja sih. Menurut Pak Agus, apakah kira-kira artificial intelligence teknologi itu bakal muncul dan apa efeknya terhadap industri musik, khususnya mungkin produksi musik dan music business? Terima kasih. Mas Mui, thank you. Udah saya catat pertanyaannya Mas Agus. Jadi sejauh mana peran artificial intelligence bagi musik? Ya, jadi artificial intelligence tadi udah disinggung juga sama Dr. Hengki ya tadi ya, atau Dr. Hengki kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kecerdasan buatan memang seperti kita punya asisten manusia, tapi dalam bentuk ini kan software atau robot gitu ya. Nah itu sebenarnya sih udah kita pakai setiap hari gitu. Cuman kita nggak sadar aja kan, ya misalnya email itu kan sebenarnya ya kecerdasan buatan juga kan. Kalau dulu kita harus ke kantor pos ini ya. Terus kalau di musik tuh ada satu software, saya ingat tuh tahun 1990 tuh dia udah ada. Bayangin 1990 udah ada software musik yang punya artificial intelligence-nya. Ya, itu namanya Band in a Box. Pernah dengar nggak Band in a Box? Ya, Band in a Box tuh gini, jadi kita bisa tulis chord lagu C, A minor, D minor. Nanti kita pilih, oh gue mau yang solo Josh Benson. Pas kita generate, itu Josh Benson yang main. Terus kita Van Halen, Eddie Van Halen yang solo. Dan ada notasinya, kita bisa buat belajar. Itu makanya bisa untuk edukasi itu. Karena itu semua style, itu kan kebayang itu. Setiap artis tuh dianalisa, kalau dapat chord C, mainnya alternatifnya apa aja, terus dimasukin ke bank ininya, nanti pas kita minta coba Josh Benson yang itu atau Eddie Van Halen langsung keluar lah teknik-tekniknya. Itu artificial intelligence udah dari tahun 90 malah. Saya pernah bikin videonya itu dulu tahun 2000 sebelum ada YouTube malah. Ya, karena saya waktu itu di hire majalah komputer Gramedia lah gitu. Tapi intinya itu sebenarnya bukan hal yang baru aja. Jadi maksudnya itu hanya sebagai tools lah. Jadi lebih ke otomasi lah, automation kali ya sebenarnya. Automation tapi automation yang smart. Jadi automation itu sebenarnya serangkaian perintah, jadi cuma satu perintah kan. Nah, tapi dia seperti manusia karena ada logikanya. Ada masalah ini, dia ini. Contohnya itu yang terkenal kalau buat produser itu isotop ya. Isotop tuh kita bisa masukin lagu dari artis yang kita suka, yang referensi kita, masukin satu album 10 lagu, terus kita punya lagu yang kurang bagus, nanti dianalisa 10 lagu artis itu, jadi itu kan kayak asisten mixing kita, terus nanti dia aplikasikan ke itu, jadi itulah akhirnya pengaruhnya adalah sebenarnya sih itu mempercepat kerja kita, tapi akibatnya tadi semua orang bisa bikin musik, nggak usah bayar profesional lagi, ya. Jadi ada dua sisi lah, satu sisi adalah bagus buat kita. Jadi PR buat kita kalau sebagai musisi atau musik produser, apakah kita bisa lebih bagus daripada artificial intelligence? Itu tantangannya. Kalau kita nggak bisa lebih bagus dari itu, ya udah mendingan pensiun dari situ. Karena nanti orang akan ngapain gue ke lu lebih jelek daripada gue pakai software ini. Jadi sebenarnya dari sisi positifnya adalah itu membuat kita selalu terpacu. Wah, gue harus lebih bagus nih dari artificial intelligence. Kalau nggak, gue nggak akan bisa survive. Ya gitulah. Jadi memang sangat membantu sekaligus sangat menantang ya. Kita saya bisa adapt nggak? Saya juga pakai itu. Jadi bayaran tetap sama kalau dulu dikerjain manual. Sekarang dibantu robot. Ya itu kita juga pakai, tapi yang kliennya belum tahu kan. Tapi lama-lama juga tahu kan. Dan saya bikin video itu, plugin yang bisa mixing sendiri, plugin yang bisa mastering sendiri.
Tapi memang itulah, anggap aja sebagai tools lah yang membantu kita gitu. Baik, Mas Agus, Mas Mu, semoga menjawab itu. Nanti kita bisa elaborasi lagi lebih jauh di grup. Selanjutnya yang pertanyaan dari Mbak Riani, Mas Agus, itu dengan kepentingan kita untuk melakukan updating, itu secara di era digital seperti ini, itu akan costly, atau era digital ini kesempatan kita untuk berproduksi secara aktif dengan kualitas yang sangat baik, Mas Agus.